Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Pusparata dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 11. Saya akan menjelaskan tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme, yaitu Perang Aceh. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama, apa itu Perang Aceh, yang kedua, penyebab umum dan juga khusus, yang ketiga, jalannya perlawanan, dan yang keempat, dampak akibat Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Perang ini merupakan bagian dari ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada tahun 1904, perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1912. Adapun sebab umum terjadinya Perang Aceh antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda ingin menetapkan pelaksanaan Pax Nederlandica. Yang kedua, Aceh merupakan tempat yang strategis setelah dibukanya Terowongan Suez. Yang ketiga, politik ekspansi Belanda akibat Traktat Sumatera tahun 1871 yang berisi Inggris mengizinkan Belanda menguasai seluruh pulau Sumatera, termasuk Aceh. Yang keempat, semakin berkembangnya imperialisme modern. Sedangkan penyebab khususnya adalah adanya tuntutan Belanda agar Aceh tidak berhubungan dengan pedagang lain selain Belanda. Jalannya perlawanan. Agresi tentara Belanda pertama terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pada tanggal 14 April 1873, pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Imam Waeng Bata melawan tentara Belanda memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh berhasil membunuh Kohler di bawah pohon dekat masjid tersebut. Terbunuhnya Kohler menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal pada serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieren. Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Para ulebalang, rakyat, dan ulama tidak ambil pusing dengan pernyataan Belanda dan terus melancarkan serangan seperti Perang Sabil dan strategi Snoek-Hergronje. Berikut adalah gambar tokoh perang dari Aceh. Akhir Perang Aceh. Setelah kematian Tengku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, terpaksa mereka menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan Jepang. Dampak dari Perang Aceh. Perang Aceh menimbulkan berbagai dampak baik bagi Belanda maupun Aceh. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi finansial maupun korban jiwa. Berikut dampak-dampak yang muncul akibat Perang Aceh. Yang pertama, dalam akhir peperangannya, Aceh harus mengakui kedaulatannya Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya. Perang Aceh terjadi cukup lama, membuat pemerintah Belanda dilanda krisis moneter. Hal itu terjadi akibat kekosongan kas negara akibat membiayai Perang Aceh. Baik Belanda maupun Aceh harus kehilangan orang-orang terpenting dalam pasukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.